Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala fasayyi'atu 'indahu bil misli wal hasanatu du'ifat bil fadli. Ini akidah ya. Fasayyi'at, maka sayyi'at, keburukan. Keburukan itu maksudnya yang pelakunya yaitu dicela oleh agama, baik keburukan itu shaghirah am kabirah, kecil atau besar. Kenapa sesuatu yang dicela oleh agama, baik kecil atau buruk, dinamakan sayyi'ah? Karena di hari kiamat nanti mendapat balasan yang memperburuk dirinya. Yusa'u indal muqabalati yaumal qiyamah, ditindak ya. Namun di dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah bahwasanya fasayyi'atu indahu indallah, yani indahu indallah bil misli, dibalasnya serupa ya, tidak lebih. Tetapi wal hasanatu du'ifat, tetapi kalau perbuatan baik balasannya du'ifat, dilipat gandakan ya, dinamakan hasanat karena amalnya diterima oleh Allah. Satu amal dilipat gandakan ya, itu akidah. Artinya meskipun masalahnya amal, masalahnya syariah, tetapi balasan ya, dilipat gandakan untuk satu kebaikan. Itu adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Makanya Nabi pernah bersabda, kullu amali ibni adam lahu al hasanatu bi asyri amsalihha bal ila sab'ami'ati dhi'fin. Itu masih ada amal yang lebih berkualiti. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dan Rasulullah pun bersabda, itu Rasulullah sabdanya dari hadis qudsi ya. Rasulullah bersabda, yaqulullahu azza wa jalla man jaa bil hasanah falahu amsalihha, katanya. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, man jaa bil hasanati falahu, maka dia mendapatkan asyru amsalihha, bahkan wa azid, katanya, bahkan mungkin lebih. Dalam hadis lain ila sab'ami'ati dhi'fin, sampai 700 lipat. Nah, ulama banyak menafsirkan bagaimana satu amal logikanya balasannya 10. Lalu itu kan udah dilipat gandakan 10 kali kan, tapi kenapa sampai 700? Itu berdasarkan susahnya, beratnya ya. Orang berbeda, bujang dengan yang punya istri pahalanya beda gitu. Orang punya anak 1 sama punya anak 20 beda juga pahalanya. Sama juga orang bininya 1, bininya 4 beda juga ya. Karena berat ya.
Tetapi wasayyi'at indahu bil mithil, keburukan ya, bagi Allah itu dibalas dengan misil. Nah, dalam hadis juga wa man jaa'a bis sayyi'ah fajazaohu sayyi'atun misluha, katanya. Barang siapa yang melakukan satu keburukan ya, maka ia mendapat balasannya yang serupa, bahkan au aghfiru, katanya. Bahkan mungkin aku ampunkan. Nah, maka balasan amal sayyiat dan hasanat, balasannya yaitu masalah akidah dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, satu kebaikan itu dilipat gandakan. Kenapa dilipat gandakan? 10 wa azidu, kata Allah, aku lebihkan. Bahkan kalau keburukan dibalas yang setimpal, mungkin saja au aghfiru, atau aku ampunkan. Kemudian wabijtinabi lil kabairi tughfaru saghairun wajal wudu yukaffiru, ya, saghairun wajal wudu yukaffiru. Wabijtinabin, dan dengan menjauhi lil kabair, kepada dosa besar ya. Dinamakan dosa besar ini karena dampaknya juga besar. Maka dalam agama, kalau dosa itu diancam dengan nar misalnya, atau ada kalimat la'anahullah, kata laknat, atau azabun alim gitu, itu termasuk dosa besar. Atau yang ada hadnya, ya, yang ada hadnya, ya, seperti potong tangan, jilid, ta'zir, ya, rajam, ya, itu dosa-dosa besar. Nah, maka wabijtinabi lil kabairi tughfaru, ya. Jika seseorang menjauhi dosa-dosa besar, ya, tughfaru saghairu, yang kecil-kecilnya dijauhi. Ya, itu berdasarkan Al-Quran, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Tetapi maknanya bukan begini, seolah-olah kan ayat ini in tajtanibu kabair, katanya, jika engkau, terjemahannya menjauhi, ya. In tajtanibu, jika engkau menjauhi kabair, dosa-dosa besar yang dilarang, ya. Lalu kata Allah, aku akan menghapuskan darimu dosa-dosa kecil. Disebut sayyiat ini juga nazamnya itu sama dengan ayat Al-Quran, wabijtinabi lil kabairi tughfaru saghairu, ya, waja'al wudu ya, yukaffiru, waja'al wudu yukaffiru, artinya wudu itu wudu, ya, wudu sebetulnya, tapi karena daruratus syair, ya, hamzahnya enggak ada. Artinya wajaa, yakni datang dalam sunnah bahwasanya wudu, datang hadis, ada hadis, jaa yakni ada hadis bahwasanya annal wudu yukaffiru saghair, ya, al wudu yukaffiru ma qablahu, wudu, kita wudu itu menghapus dosa sebelum wudu, katanya. Dan ini sering kan kita lagi zaman pesantren gitu, kalau hari Jumat libur kan, engkeng kepegagan itu,
Ya, cuci mata katanya, ntar juga wudhu hilang katanya dosa. Ya, itu namanya membaca agama, mengamalkan agama hanya berdasarkan teks, ya, bukan berdasarkan adabnya, bagaimana cara mengamalkan agama. Ya, padahal orang yang merencanakan taubat sebelum dia berbuat dosa, maka tidak akan pernah mendapatkan taubat, ya, bahkan mendorong dia untuk melakukan dosa. Ya, misalnya, ini maksiat ini sekali-kalilah katanya. Ntar habis ini saya udah habis ini udah berhenti gitu, tobat dah. Itu nggak bakal ketemu taubat, karena dia berencana taubat sebelum melakukan dosa. Sedangkan Allah di dalam Al-Quran bahwa orang yang bertobat itu orang yang telah melakukan keburukan. Ya, kita disuruh menjauhi yang dilarang, menjauhi, ya, itu. Tetapi kalau jatuh kepada dosa bihukmis sahwi wal ghaflah, ya, karena dia lalai, karena dia, ya, taubat itu yang benar. Ya, maka ada dalam hikam Imam Al-Haddad itu, tobat itu umpama mesin cuci full otomatik gitulah. Ya, mentang-mentang punya mesin cuci, jadi baju putih dikotor-kotorin aja, ntar juga gua cuci gitu. Tetapi hindari kotoran dosa. Kalau ya kotor juga cuci. Nah, ini intajtanibu. Kenapa menggunakan Al-Quran juga menggunakan kalimat intajtanibu? Ya, wabijtinabi lil kabairi tughfaru saghairu katanya. Dengan menjauhi dosa besar maka diampunlah dosa kecil. Ya, enak banget. Kita nggak punya dosa besar. Ya, dosa kecil kita diampun. Itu bukan begitu memahaminya. Karena di sini kalimatnya ijtanibu, ijtinab. Ijtinab itu dari kata jam, janibun, jambun. Ya, apa jambun artinya? Janib apa? Sebelah, sisi. Ya. Disebutnya jika kamu berada di sisi lain bagi dosa besar, gitu. Nah, lawan dosa itu apa? Lawan maksiat adalah taat. Kalau kita berada di sisi lain dari dosa, berarti berada di mana? Berada di taat. Jadi yang menghapus adalah ketaatan itu. Tanpa mempunyai dosa besar, maka taat itu menghapuskan dosa kecil. Tapi jika orang punya dosa besar, ya, dia melakukan taat, gimana mau ngapus yang kecil? Dosa besar aja nggak kehapus sama taat. Nah, kalau dia melakukan ketaatan dan dia tidak melakukan dosa besar, maka ketaatannya ini, ibadahnya ini menghapus dosa kecil. Itu rahasia kenapa Allah menggunakan kata, ya, tajtanibu, ijtinab, ya, dari jambun. Jika engkau tidak berada di sisi sini, ya, di sisi dosa besar, maknanya kamu berada di sisi sebelahnya. Apa? Ibadah, taat. Nah, jika engkau tidak punya dosa besar, kesimpulannya begitu. Perbuatan taat engkau dapat menghapuskan dosa kecil. Tapi kalau orang tidak punya punya dosa besar, lalu melakukan taat yang nggak bisa ngapus yang kecil, karena yang gede aja masih ngehalang, ya, dia tidak terhapus oleh taat itu. Karena kalau dosa besar, ya, taubatnya itu, hapusnya itu dengan taubat. Taubat yang kita sering mendengar syaratnya berapa tuh? Ada yang bilang 3, ada yang 4, ada yang 5, tergantung. Paling umum, ya, yang paling sederhana 3. Apa? Menjauhi, ya,
dan berjanji, menyesali, berjanji untuk tidak kembali. Apa lagi satu lagi itu? Ya. Nah, itu untuk dosa besar. Kalau untuk dosa kecil, ini akidah nih, akidah ahli sunnah. Kalau untuk dosa kecil, selama kita tidak punya dosa besar dan kita melakukan taat, bagaimana kalau kita nggak punya dosa besar, nggak melakukan taat? Terus apa yang ngapusin dosa kecil? Jadi bukan sekedar menjauhi dosa besar terus kehapus dosanya, bukan. Kecuali ayatnya misalnya menggunakan ya intabtaidu misalnya, baru ya menjauhi saja, itu menjauhi dosa besar saja sudah menghapus dosa kecil. Tetapi Al-Quran menggunakannya intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Jadi wabijtinabi lil kaba'iri tughfaru saghairu. Nah, terus dosa besar dihapusnya dengan taubat saja. Ya, dengan taubat saja. Ya. Makanya kalau menurut Imam Ibnu Arabi begini, dosa besar ini apabila seseorang melakukan dosa besar, maka pangkat mukmin itu turun kepada fasik. Muslim tapi fasik. Ya, ada muslim mukmin kan, ada muslim mukmin lalu melakukan dosa besar, turun ke fasik, muslim yang fasik. Lalu dosa kecil ini, dosa kecil ya disebut awamul mu'minin katanya. Dosa kecil ini dilakukan oleh orang mukmin yang awam. Nah, kalau dosa kecil dia hindari, maka naik ke mukmin khas. Ya. Lalu mukmin khas ini apa yang dirasa dosa oleh dia? Al-afkaru wal akhtaru al-waridatu ya minad dunya. Pikiran, lintasan dunia. Ini jangan salah paham, oh berarti nggak boleh mikirin dunia. Ini dalam konteks tasawuf. Ya. Dunia di sini sesuatu yang memalingkanmu dari melakukan kebaikan kepada Allah. Ya. Orang bercita-cita jadi penceramah. Itu tujuannya bukan ya, bercita-cita untuk menjalankan perintah Allah, menyampaikan agama, tapi cita-citanya jadi penceramah. Memang status sosial penceramah bagus, tapi kalau itu tujuannya, itu dunia. Ya. Orang jadi ustadz supaya dapat amplop banyak, itu dunia. Enak banget ustadz duduk doang ya. Kita kerja kepanasan, kehujanan, ustadz itu dunia. Ya, itu dunia. Apalagi bercita-cita mah ya mempelajari gaya-gaya ceramah kondang supaya jadi penceramah, dunia ya. Karena tujuan itu mesti Allah. Apapun kita ibadah, kita bekerja ya apakah wira swasta, apakah kerja kantoran, kita bekerja itu, atau jadi guru, kita bekerja itu karena ya Allah memerintahkan bekerja untuk membiayai hidup agar bisa melaksanakan agama, ya menafkahkan ya orang-orang yang diwajibkan oleh agama, oleh Allah, dah ya. Maka seluruh uangnya dia mencari letih-letih uang untuk itu untuk Allah. Itu namanya ibadah untuk Allah.
Ya. Nah, maka kalau dosa-dosa besar itu hanya dihapus oleh Allah dengan taubat, ya, atau Allah yang mengampunkannya. Nah, makanya tadi waja'al wudu'u yukaffiru, ja'al hadis annal wudu'a yukaffir. Maksudnya ada hadis yang artinya ini kan amalan yang dapat menghapus kalau dosa besar dijauhi, berarti dia ada di sisi kebaikan. Wudu saja kebaikannya menghapus, tetapi kalau ada dosa besar nggak menghapus, ya, kena kudu taubat dulu. Nah, tadi orang fasik dalam pandangan orang sufi, orang fasik orang yang melakukan dosa besar. Ya, ini ya nggak mukmin itu, ya hanya muslim katanya. Makanya orang Arab kan mengatakan ja'atil a'rabu amanna, ya, datang ke Nabi mengaku saya beriman, ya, kul Allah cepat-cepat nurunin wahyu, katakan, ya, aslamna, ya, jangan ngomong aman, nah, kami baru Islam. Karena iman belum masuk ke hatinya katanya. Kalau iman udah masuk ke hatinya, ya, imannya masih ideologi berpikir, maka itu baru muslim. Itu. Nah, mukmin ini ukuran amal syariatnya adalah meninggalkan dosa besar. Ini pun awam karena masih ada dosa kecil. Nah, menjadi mukmin awam ini masih banyak melakukan dosa kecil. Ini baru punya kedudukan rohani. Tetapi istilah kelas ekonomi gitu. Nah, ketika mukmin khas ini baru kelas bisnis premium lah. Nah, yang khawasul khas itu baru pas kelas. Golongan rohani, artinya golongan yang dimaksud golongan rohani ini adalah tingkat kedekatannya kepada Allah paling depan. Ini para anbiya wal para aulia. Tapi di bawah itu khas, ini adalah khawasul mukmin, orang mukmin yang khawas. Tapi kalau wali, ya, awamul aulia, ya, khawasul mukmin, awamul aulia. Awamul mu'min khawasul fasiqin. Nah, yang dosa besar itu amul fasiqin, muslim, ya, yang paling bawah kafir awil murtad. Dan mulai fasik ini sudah tidak punya gelar qurb kepada Allah, tidak. Nah, maka wabijtina bilil kabairi tughfarus saghairu wa ja'al wudu'u yukaffiru. Kalau kamu tidak berada di sebelah dosa besar, dosa kecil itu diampun karena ada sunnah mengatakan wudu, ya, yukaffir, menghapus dosa. Nah, kalau ada dosa besar, wudunya tidak menghapus dosa, tidak takfir. Ya. Salat, kata Nabi, min salatin ila salatin kafarah. Kita salat asar menghapus. Selama enggak ada dosa besar nih di antara dohor dan asar. Maka asar ini menghapus dosa kecil semua. Nabi mengilustrasikan orang sholat 5 waktu itu seperti di depan rumahnya ada sungai dan mandi 5 kali. Ya, orang paling banyak mandi berapa kali? 3. Masya Allah. Ada yang mandi sehari 3 kali. Luar biasa. Ya. Pagi, siang, sore. Masya Allah. Bontok nggak badan itu? Ya. Saya mandi masih 2 hari sekali soalnya mandi.
Karena ya, di Mesir, tanya Ustadz, di Mesir itu kalau musim dingin ya mandi itu seminggu sekali, Jumat doang, itu paling banyak 2 kali. Kalau musim panas sehari sekali hari mandi ya, karena memang peraturan kesehatannya begitu. Kalau lebih dari itu tulang rusak. Nah, saya kelamaan di sana, pulang ke sini udah 15 tahun masih mandi 2 hari sekali aja. Kadang-kadang 3 hari baru mandi. Ketahuan jadi. Ya. Ya. Karena kalau bau minyak wangi aja jadi Nah itu kalau orang mandi 5 kali ya hampir nggak ada noda. Nah, selama orang menjauhi dosa besar ya, min sholatin ila sholatin kafarah, min ramadhana ila ramadhana kafarah. Kudunya mau orang Islam Allah ya. Nah, makanya apa? Karena sholatnya lalai, maka Allah bikin dia sedih, kecewa, merana, duka, lara kalau dapat musibah. Itu sebetulnya menghapus dosa kita. Ya, menghapus dosa kita. Kalau enggak diseselin, ya kalau diseselin, dikeluhin lagi mah ya enggak ampuh lagi aja itu penghapus ya, dikeselin, nggak nerima sama Allah. Ya, maka ada dalam hikam Imam Ibn Athaillah. Apa hikamnya? Allahumma shalli ala sayyidina Allah. La hawla wala quwwata. Allahumma shalli ala sayyidina. Ihtadar rahiluna ilaihi, katanya, bin nurit tawajjuh. Ihtada ar-rahiluna ilaihi bin nurit tawajjuh wal wusulu ilaihi lahum anwarul muwajahah. Itu artinya penjelasan tentang tarekat yang terang ya, dari hikmah itu. Apa kata beliau? Ihtada ar-rahiluna ilaihi. Ar-rahil ini orang yang pergi menuju kepada Allah, as-salik ilallah. Ya, ada orang sufi menggunakan as-sair ilallah, ada as-salik ilallah, ada ar-rahil ilallah. Ini menunjukkan mubtadi karena ila. Orang yang menuju ke Allah berarti dia baru mulai pergi ya. Ibtida, mubtadiin, muridin. Ini rahiluna atau ar-rahil ilallah. Ihtada, apa ihtada ini? Ihtada kalau sorab wajan ifta'ala ya. Dari siyaknya ini faidahnya adalah tolabud dalalah, tolabul hidayah ya. Orang yang baru pemula menuju kepada Allah ini orang yang baru bertarekat. Ihtada tolabul hidayah, memohon kepada Allah bin nurit tawajjuh ya, memohon dengan cahaya agar hatinya menghadap kepada Allah. Kita sholat berbeda dengan para aulia. Sholat kita, hati kita nggak menghadap Allah karena nggak ada nur.
enggak menghadap kepada Allah. Maka ibadah kita ini mesti kita lakukan karena Allah, jangan karena apa-apa, agar Allah memberikan nur. Karena ketika orang punya nur, maka dia usul sampai wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Orang yang sudah sampai, dia punya nur yang membuat dia berhadapan kepada Allah. Ya. Nah, dosa besar gimana mau punya nur? Ibadah yang tidak karena Allah saja tidak dapat nur. Selama-lamanya kita melakukan ibadah, kita tidak pernah muwajahah kepada Allah. Di sini enggak ikhlas, di situ enggak khusyuk, ya, di sini enggak sabar, di situ enggak ridho, ini enggak tawakal, ya, ini enggak yakin, ya, enggak qanaah, dikasih begitu enggak bersyukur. Ini namanya enggak ada muwajahah kepada Allah. Nah, maka kita perlu nur muwajahah itu. Caranya ibadah, ya, betulkan tawajuh kita. Ini namanya ihtada as-salikuna ilallahi bi anwarit tawajjuh atau bin nurit tawajjuh. Ya. Kita ibadah saja kafarah. Ya. Ibadah saja tuh tidak ada dosa besar, ya, banyak dosa kecil banyak. Tapi kita ibadah nggak pernah ditinggal, itu kafarah. Ya, tetapi kalau kita melakukannya karena Allah, bukan sekedar kafarah, kita mendapat anwarul muwajahah yang kita setiap doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati, atau Allah merintahkan dalam Al-Quran, fa'aqim wajhaka lillah, hadapkan wajahmu adalah hatimu. Gimana kalau tidak ada punya nur, nggak mau jahat? Karena yang menghadap Allah itu hati, ya, tidak akan muwajahah. Nah, amal yang dilakukan lillah, lahum ajruhum wa nuruhum, dia punya pahala dan punya cahaya. Ya, kita kan hidup di dunia ini, dunia umpama gelap, perlu cahaya, perlu ilmu, perlu, ya. Dan dalam menghadap Allah juga, ya, perlu cahaya. Nah, ini dosa kecil, ya, keburukan indahu bil misli wal hasanatu du'ifat bil fadli. Nah, du'ifat itu juga bil fadli, tadi lupa sebelumnya tuh. Kebaikan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda, ya, balasan itu bil fadl. Enggak wajib fadl, ya, tidak wajib, tetapi fadl. Fadl ini apa? Lebihan. Ya, Allah ngebalas segitu mah, ya, dianggap itu adalah fadl Allah, ya, lebihan apa yang dimiliki oleh Allah. Tapi wa bijtinabi lil kaba'iri tughfaru saghairu wajal wudu yukaffiru, wajal wudu saghairun wajal wudu yukaffiru, ya, wa bijtinabi lil kaba'ir tughfaru saghairun wajal wudu yukaffiru. Itu selesai. Kemudian sekarang lain lagi, wal yaumul akhiru summa haulul mauqifi haqqun fakhaffif ya rahimun was'ifi, ya, wal yaumul akhiru summa haulul mauqif haqqun fakhaffif ya rahimun was'ifi. Wal yaumil akhir ini yang wajib kita perlu yakini, ya, perlu kita jadikan i'tikad kita, ya, hari akhir, ya. Nah, ini hari akhir inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir, ya. Maka ketika di Mekah, ya, banyak sekali, bukan banyak, semua ayat hampir berbicara tentang hari akhirat. Nama lain yaumil akhir apa? Yaumaddin, maliki yaumiddin, itu nama lain. Ada lagi yaumul jaza, hari pembalasan. Kenapa dikatakan yaumuddin? Maka di sanalah hari yang dibalas urusan agama kita, ya. Yaumul jaza, hari petunjukan amal kita.
ya, akan mendapatkan imbalan amal kita. Bahkan nama-nama hari akhirat itu banyak sekali sebetulnya ya. Ada yang mengumpulkan ulama ada 300 nama ya, hari akhirat. Summa haulul mauqif ya. Ini yang terjadi di hari akhirat, goncangannya di hari akhir ini, goncangannya ini yang wajib kita yakini juga. Ini akidah ya, haulul mauqif ya, goncangan di hari kiamat. Seperti apa di padang mahsyar itu? Ya seperti lamanya berdiri kita dan kemudian dipertunjukkannya amal kita ya, kitab-kitab tulisan-tulisan amal kita. Hakun itu hak ya. Wal yaumul akhiru summa haulul mauqif hakun fakhaffif ya, maka ringankanlah. Karena ada di Al-Qur'an, ya ayuhan nasu taqullaha ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis saah syai'un azim ya, bahwasanya zalzalatis saah itu goncangan hari kiamat. As-saah hari kiamat juga itu syai'un azim, itu sangat agung. Nah, hakun itu hak, wajib diimani karena ada dalam Al-Quran, juga ada dalam hadis ya. Juga ijma' ulama bahwasanya hari akhirat itu ada dan mauqif ya. Sebetulnya sangat penting kita ini merasa bahwa kita percaya hari akhirat, tapi ya, tidak betul-betul tahakkuk. Benar nggak kita itu percaya bahwa hari akhirat itu ada ya? Kalau benar nggak kita beramal untuk hari akhirat ya? Saya ngelihatnya begini, orang sering saya perhatiin, orang kalau untuk makan itu duitnya banyak ya. Tapi ketika disuruh nyumbang ya, di jalanan karena ada sumbangan banyak, itu dikit banget. Mau pergi makan, duit buat makan banyak banget habis ya. Ada orang di jalanan ada nyumbang masjid, musola, madrasah ya, pondok, dikit banget ya. Tapi kalau makan mah ada baik ya, padahal ujung-ujungnya makan dibuang kemana itu ya, ke WC. Yang kekal ke akhirat sedikit, itu ukuran yaumil akhir tuh ya. Satu ya. Terus yang kedua, ngomong ampe nyakitin orang itu termasuk orang nggak percaya hari akhirat ya. Karena Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya. Sampai Ibnu Mas'ud nanya, emang di neraka emang gara-gara lidah kita disiksa di neraka ya. Itu bertanya kepada Nabi sampai Nabi mengatakan ya, sakilat ka ummuk katanya. Itu kalau bahasa itu dibawa ke kota, kan dulu Mekah kan termasuk Badu, Mekah itu termasuk ya, orang pedalaman gitu. Orang pedalaman itu ya ngomongnya masih kasar gitu. Kayak pernah terjadi ketika negara Islam sudah besar, Baghdad itu adalah ibu kota, datang penyair dari padang pasir ya, Baduy gitu. Lalu datang suruh menghadap ke sultan, muji-muji, keberanianmu engkau sultan seperti anjing dan suaramu seperti beruang apa. Lah diusir. Lah ini ngatain sambil geledek ya. Lah raja dikatain kayak anjing, kayak beruang, kayak rupanya di kampung ya itu bukan kasar.
Nah, di zaman awal-awal sakilat ka umuk itu ya padahal malu celaka kan begitu kalau arti letternya. Tapi ada dua siyak yang membuat bukan itu maknanya. Pertama, pada zaman itu bahasa-bahasa itu ya maknanya bukan itu, lain maknanya apalah begitu. Kagak percaya lo gitu atau apalah gitu. Kedua, Nabi yang ngomong. Ya, Nabi yang ngomong mesti kalimat itu kalau Nabi yang ngomong tunduk kepada keagungan Nabi. Ya, itu juga akidah. Ya, itu juga akidah. Ya, maka karena sakingku besarnya disiir juga pakai khafif ya rahim katanya, was'if ringankanlah kami, artinya kami mohon keringanan ya rahim wahai yang maha rahim, ya, agar meringankan goncangan hari kiamat itu. Ya, goncangannya tidak di apa ya, tidak diturunin volumenya, tapi ya, kekuatan kitanya yang dinaikin. Itu. Jadi sebetulnya apa yang terjadi menimpa kita itu ya jangan kita tolak. Meskipun doib ada doa begini, Allahumma innila as'aluka raddal qada walakin as'aluka apa? Lutfafi gitu. Ya Allah, kami tidak minta ketentuanmu itu artinya ditolak, artinya diberhentiin gitu. Yang aku minta adalah kelembutanmu menanganiku ketika mendapatkan. Ya nggak bisa. Karena apa yang terjadi itu adalah kehendak Allah dan itu yang terbaik. Namun yang kita minta bagaimana ya, kita menjalaninya dengan baik, menjalaninya ditangani oleh Allah dengan lembut. Maka itulah pertolongan. Udah, ini satu bait ya, satu tema yaitu tentang hari akhirat. Kemudian ini muhasabah wa wajibun akhdul ibadi sukhufa kama minal qur'anin nassan urifa. Ya. Wa mislu hadzal waznu wal mizanu fatuzanul kutbu awil a'yanu kadza siratu fal ibadu mukhtalif mururuhum pasalimun wa muntalif. Wa wajibun, dan wajib diyakini. Orang yang mengingkarinya atau meragukannya kufur. Ini itikad ini hari kiamat tadi itu, atau termasuk tentang bahwasanya kebaikan kita itu satu kebaikan dibalas ya lipat ganda, tapi keburukan dihukum dibalas oleh Allah yang setimpal. Itu juga itikad ya, itu akidah ahli sunnah kita bahwasanya rahmati ghalabat ghadabi gitu, kasih sayangku kata Allah mengalahkan marahku. Termasuk al-wa'du wal-wa'id. Itu akidah kita. Janji Allah itu pasti ditepati. Kalau udah mau ngasih balasan pahala kebaikan kita itu pasti. Tetapi ancaman Allah mungkin diurungkan oleh Allah. Itu akidah. Tapi ini jangan membuat kita kalau gitu enak kita ya. Santai aja, bukan. Itu justru mendorong agar kita selalu menunjukkan ya iftiqar kepada Allah, bertobat ya. Bahkan saya sering mengulang-ulang perkataan orang sufi bahwa orang sufi itu meyakini bahwa dosa yang Allah ciptakan itu untuk diampuni, tobat ya, untuk ditobati ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Itu i'tiqad. Jadi bukan, maka
Ada dalam kitab Muqaddimah Tasawuf dulu kita baca. Ya, orang disuruh sidik tawajuh kepada Allah, la yaltafit ya ilal birri wal isim, katanya. Jangan menoleh taat dan dosa. Lakukan saja untuk Allah. Ya, kalau berdosa cepat bertobat. Ya, kalau berbuat baik ya, bersyukur kepada Allah. Sudah. Ya, jangan apalagi ikut campur dengan urusan orang lain. Orang berbuat dosa ya. Misalnya ada orang berbuat dosa, kita tahu. Kenapa kita tahu? Biasanya orang berbuat dosa, orangnya itu ya, pasti menyembunyikan agar orang lain tidak tahu. Tapi kita dibikin tahu. Itu bukan untuk kita katain. Ya. Sesuatu yang beritanya sampai kepada kita tentang keburukan, kejahatan, eksiden, kecelakaan, apa itu ada hikmah yang Allah ingin beritahukan kepada kita. Dan jangan ikut campur urusan orang. Mampus lu, emang dasar gitu, makan pencarian lu itu ya. Sudah. Karena apa yang menimpa dia itu ampunan bagi dia. Tinggal giliran kita. Ya, dia ampun apa kagak kalau kita melakukan itu. Ya, ada tsunami, emang itu ada tempat maksiat. Lah enggak di situ juga lu maksiat gitu. Itu makanya Nabi mencontohkan di dalam rumah, tapi di luar rumahnya ada kilat, hujan, geledek. Nabi ya, hitam mukanya ketakutan. Oleh istrinya ditanya, kenapa ya Rasulullah? Ya, engkau kelihatan ketakutan. Engkau kan orang yang diampunkan oleh Allah. Nabi menjawab, itu lihat suara di luar, gemuruh petir, kilat, geledek. Ya, aku takut Allah marah kepadaku. Kita mau ngebungkel tidur nyenyak nggak ada. Ya, karena artinya jiwanya tidak hidup. Ya, dikira bahwasanya tidak ada komunikasi kepada Allah. Taib. Wa wajibun akhdul ibadis suhufa. Ini juga wajib. Ya, yaitu seorang hamba mendapatkan suhuf. Apa suhuf itu? Tulisan yang ditulis oleh malaikat tentang apa perbuatan kita di dunia. Nah, setiap orang mukmin hamba itu akan mengambil suhuf. Ya, kecuali para nabi dan kecuali para malaikat. Nah, para nabi udah nggak ada tulisannya, maksum. Ya, kita ini ada tulisannya. Ya, maka itu artinya sudah dikatakan oleh Al-Quran, fa amaman utiya kitabahu biyaminihi. Ya. Ada yang wa amaman utiya kitabahu wara'a dhahri. Nah, ada yang dari kanan, ada yang dari belakang. Ya. Ini juga hak. Ya, kama minal Qur'ani nassan urifa, sebagaimana yang sudah ditekskan oleh Al-Quran. Ya. Sudah diketahui, ditekkan dari Al-Quran. Itu wa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu yang dapat buku tulisan dari kanan itu tetap dihisab, tapi hisaban yasira katanya. Ya, hisabnya ringan banget gitu. Tetapi yang mendapat dari kiri atau wara'a dzahri dari belakang, nah itu fasawfa yad'u subura. Ya. Kemudian wa mislu hadza, dan yang serupa dengan mendapatkan suhuf ini yaitu al-wazna, ditimbang amal kita. Wa mislu hadza al-waznu, berarti wa mislu hadza al-waznu. Wa mislu hadza mubtada ya. Kemudian hadza ini isyarah, musar ilaihnya adalah ke akhdul ibad. Kemudian khabarnya al-waznu, yaitu mizan ya, untuk ditimbang ya, baik buruk. Nah, timbangan yang paling amal sedikit dengan amal banyak kalah amal sedikit, tetapi amal banyak dengan amal yang sedikit tetapi ikhlas kalah yang banyak. Ya.
Kemudian wal waznu wal mizan, ya, kalau wazan ini adanya amal baik buruk ditimbang. Itu ini disebut wa mislu hadzal waznu wal mizanu. Ya, kalau wazan artinya wazan artinya ditimbang, wazan masdar kan, ya, disebutnya masdar maksudnya maf'ul, yani mauzunun gitu, ditimbang amalnya baik atau buruknya. Dan percaya ada mizan, ada alat, ya, yang bisa kita lihat untuk menimbang, ya, karena di Al-Quran memang Allah menyebut wa nadha'ul mawazinal qista, ya, itu di hari kiamat itu memang saya letakkan mizan. Karena Al-Quran nyebut kalimat mizan, maka ya harus diimani kalimat itu mizan, betul-betul mizan. Patuzanul kutubu awil a'yan, ya, patuzanul kutubu awil a'yan, maka ditimbang, ya, ditimbang kutub itu artinya tulisan-tulisan kitab-kitab yang mengandung amal manusia itu, awil a'yan, atau ditimbang juga, ya, amal itu sendiri, ya, karena ada begitu ditimbang amalnya, timbangan amal baiknya jelengit ke atas, kebanyakan buruknya. Lalu kemudian ada a'yan, ada satu amal yang kecil tapi Allah terima, ditaruh di situ jomplang, ya. Nah, itu juga i'tiqad, tapi nggak tahu, ya, siapa itu yang ya. Nah, di sini adalah akidah ini mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan, ya, amal-amal yang kecil, sama tidak boleh meremehkan dosa-dosa yang kecil, ya. Itu kita membaca hadis sahih, seorang wanita pelacur cuman minumin anjing masuk surga, ya. Wanita solehah gara-gara ngegantung kucing, nah, siksa neraka karena merasa berdosa, ya. Tidak merasa berdosa. Nah, maka betul-betul dosa itu memang Allah ciptakan untuk diampuni, ya, jika minta ampun. Ketika Allah takdirkan kita berdosa, maka hak yang perlu kita penuhi ke Allah itu kita adalah bertobat kepada Allah. Sudah, itu haknya. Karena tobat itu akhlak, ya. Ya, orang tasawuf itu meletakkan tobat itu di akhlak, ya. Bahkan dijadikan tobat itu sebagai akhlak pertama, bahkan sebagai asas, ya, sebagai asas yang pertama. Kemudian kazasiratu fal ibadu mukhtalif. Begitu juga as-sirat, yaitu jembatan siratal mustaqim. Wa kaza, seperti itu juga. Seperti tadi mengambil menerima kitab, seperti wazan, seperti mizan. Begitu juga wajib diimani, yaitu as-sirat. Ya, as-sirat secara bahasa at-tariq, ya, jalan. Ya, secara bahasa jalan yang jelas itu sirat. Tetapi menurut istilah katanya jisrun, jembatan, ya, mamdudun, yang terbentang di atas alamat nil jahannam, katanya di atas neraka jahanam, ya. Gimana tuh ngebayangkannya itu untuk melewati neraka supaya masuk ke surga, ya. Karena sirat itu adanya di tengah-tengah antara mauqif, ya, padang mahsyar dengan surga, dan ini neraka, jadi ngelewatin itu dulu, ya. Dan di hadis banyak dijelasan, ada yang secepat kilat seret,
Ya, cuman lucunya dalam hadis dijelaskan bahwa Siratal Mustaqim itu jembatannya kecil, sekecil rambut dibelah 7. Ya kan nggak logis, rambut aja nggak kelihatan, bagaimana dibelah 7? Ya, dan orang berjembat gitu. Allah. Allah. Ya, bahkan kalau dalam hadis Nabi mengatakan bahwa Nabi juga melewati jembat itu, katanya fa'akunu ana wa ummati, maka aku dan umatku, katanya, berjembat. Taib, mururuhum pasalimun wa muntalif. Ya. Mururuhum pasalimun wa muntalif. Allah. Mururuhum, mereka melewatinya, fasalimun, maka ada yang selamat dengan sebab amalnya, ya, selamat dari jatuh ke neraka jahanam. Yang selamat ini macam-macam, ya, yang dijelaskan itu ada yang kotor fil ain, katanya, ada yang secepat sekedip mata, ya. Ada yang kalbarkil khatib, seperti kilat. Ya, ada yang seperti angin, karihil asif, sampai gitu. Ada yang katoir, seperti burung, ya, sempat kepanggang juga tuh Pak, ya, panas. Ya, ada seperti kuda, kalau Jawa disabiq, kuda yang berlari kencang. Ada yang seperti orang berjalan, ada yang seperti orang, ya, ngesot, katanya. Ada yang aduh, ya. Wa muntalib, apa wa muntalib? Wa muntalib adalah orang yang waqi' fi jahannam, ya, terpleset, jatuh ke neraka. Ya, mururuhum, mereka melewati fasalimun wa muntalib. Ya, ada yang selamat dan ada yang, ya, tergelincir jatuh ke neraka. Itu sirat, yakni. Taib. Kemudian wal arsyu. Ini lain lagi, ya. Karena aras bukan kumpulan bukan kumpulan mizan, sirat, ya. Itu lagi yang perlu diimani adalah aras, kursi, kolam. Ya, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.